Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Physics Corner, ya, channel fisika, ya, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika, baik dalam maupun luar negeri. Ya, hari ini kita akan sedikit membahas tentang elektrostatika, ya, soal dan pembahasan soalnya. Kita kurang lebih ada sekitar 20 nomor, ya, nomor kalau saya ya betul 20 nomor. Stay di depan laptop kalian, stay di depan komputer kalian, ya. Ini soal-soal berbobot ya, soal-soal memang dari semacam tes masuk perguruan tinggi negeri, ya, SIMAK UI, SBMPTN, UM, UGM dan sebagainya ini dikumpulkan dalam satu bab, ya, bab tentang elektrostatika. So jangan kemana-mana, tetap perhatikan ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, membantu saya untuk menyemangati membuat soal-soal membuat video pembahasan soal-soal seperti ini. Oke, kita mulai saja dari nomor 1 ya. Nah, ini nomor 1 itu tentang gaya Coulomb ini ya. Resultan gaya F yang bekerja pada muatan Q pada gambar adalah berapa? Oke, ini ada muatan Q kecil ya, yang ditanyakan ini ada min Q dan ada plus Q pada jarak R dan pada jarak R dan ini antar muatan yang besar itu pada jarak L ya. Terus saya besarkan dulu zoom-nya. Coba. Oh, ini udah gede ya. Saya besarkan dulu. Nah. Oke. Resultan gaya yang bekerja pada titik muatan Q kecil ini berapa? Ya, ketika jarak Q kecil dan Q besar, min plus ini berjarak R, dan jarak antar Q besar ini adalah L. Oke, pertama lihat interaksi muatannya, dia tarik-menarik atau tolak-menolak ya. Plus dengan min berarti tarik-menarik. Ya, saya bisa gambarkan gini. Antara Q dan Q besar, min Q besar dan Q kecil ini adalah tarik-menarik ya. Nah, semacam ini. Sebutlah gayanya adalah F. Ya. Kemudian interaksi positif Q besar dengan Q ini, positif-positif berarti tolak-menolak ya. Sana. Ini F yang kedua juga. Sebenarnya F ini dan ini sama ya, hanya arah dari ininya berbeda, arah F-nya. Dia berupa F sama dengan, ya, kalau K ini Q besar, Q per jarak dia, ya, R kuadrat. Nah, nilainya sama ini, hanya pada arah yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita bikin proyeksi vektornya, ya, proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Aduh, sorry. Saya gambarnya kurang lurus. Nanti ini akan, kalau kita sebut tadi ini adalah F ya. Oh, kok kehapus lagi. Nah, kita bikin ini, sudut ini adalah theta. Nah, ini kan sama dengan theta juga akhirnya. Ya, maka proyeksi vektor, ya, yang sini, ini jadi F cos ya. F cos theta, ini yang sini F sin theta. Ya. Yang ini juga sama ya, yang vektor gaya yang bawah itu ini F cos theta, dan ini juga sama ya, F sin theta ya. Jadi yang ke kiri itu ada 2 F sin theta. Oke. Sorry agak tumpuk-tumpukan ini. Sehingga gini, pada sumbu Y ini F cos theta dan F cos theta dalam arah berlawanan, maka saling meniadakan nilainya 0 ya.
Tinggal resultannya itu ada yang ke kiri ini, F sin theta dan F sin theta. Artinya resultan ini sama nilainya, ya. F resultan itu 2 kali F sin theta. Sementara kalau sin theta, kita ambil segitiga ini kan setengah L, ya kan? L per 2. Ini adalah R. Maka sin adalah L per 2 dibagi R. Ya, kalau Bapak tuliskan lagi, F itu adalah K, Q per R kuadrat dibagi L per 2 per R. Jadi L per 2 R. Nah, Bapak hapus dulu biar nggak tumpuk-tumpukan di sebelah kanannya aja. Ini ya. Nah, ini 2. Nah, ini adalah K, Q besar, Q kecil per R kuadrat. Nah, yang ini sin itu adalah L per 2 dibagi R, ya kan? Sin itu kan depan dibagi sisi miring. Nah, coret nih 2 R pangkat 3. Berarti K, saya coret dulu. Nah, kalau ini saya coret di sisi 2 nih, ya kan? Nah, jadi K Q per R pangkat 3 dikali L. Ya, di mana K itu adalah 1/4 pi epsilon 0, ya, dikali Q L per R pangkat 3. Jadi jawabannya adalah yang ini. Mudah-mudahan mengerti ya. Mudah-mudahan mengerti. Kalau masih belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar, ya, atau berikan komentar. Oke. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 2. Ya. Apalagi nomor 2 nih. Sebuah benda bermasa 20 gram dan bermuatan plus setengah mikrokolom digantungkan pada sutas tali, masanya diabaikan. Tepat sebelah kanan benda diletakkan sebuah muatan Q-1 mikrokolom, sehingga posisi benda menjadi seperti gambar. Tentukan besar tegangan tali. Masih bisa dinulisnya. Oh. Oke, ini benda nih ngapung di sini karena ditarik oleh Q aksen ini, ya. Sementara benda ini, ya, dia memiliki apa namanya, massa, ya. Kalau saya tulis ini vektor gaya ke bawah, ini adalah massa kali gravitasi W, ya, atau kita sebut sebagai W. Kemudian dia punya gaya kolom F yang rumusnya tadi K Q aksen per R kuadrat, kan? Nah, baru di sini ada tegangan tali T. Mudah-mudahan sampai di sini paham, ya. Nah, keseimbangan antara T, F, dan Mg yang membentuk dia antara 3 gaya ini membentuk keseimbangan benda, ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan besar tegangan tali, ya. Besar tegangan tali. Gini, kalau kita lihat model trigonometri sin cos tangennya, ya. Jadi ini kalau sumbu X, ini sumbu Y, ya. Oh, sorry. Yang lagi ini tegangan tali, ya. T, maka ini ada T cos T sin, ya. Ketika theta di sini, maka di sini T cos dan ini adalah T sin. Nah, gitu. Proyeksi dari vektor T ini dalam arah sumbu X dan sumbu Y.
Nah, kalau kalian bisa lihat ya, keseimbangan ini kan jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah ya. Artinya gini, kalau T sin theta itu sama dengan mg dan T cos theta itu sama dengan F ya. Nah, kita tulis F aja dulu. Nah, di dalam mengerjakan soal SBMPTN, SIMAK UI, UM-UGM itu kan butuh short time ya, waktu singkat untuk menyelesaikan ini. Kita bagi aja itu, ini begini. Nah, jadi T-nya hilangin dulu. Muncul apa? Sin per cos adalah tangen ya. Tangen theta berupa mg dibagi f. Nah, coba kita cari mg dan f-nya dulu deh. Bapak pinjam ruangan di sini dulu ya. Nanti kita hapus lagi aja di sini ya. Bahwa tangen mg itu adalah massa kali gravitasi. 20 gram di dalam kilo berarti 0,02 ya kali gravitasi dibagi. Nah, ini K 9 kali 10 pangkat 9. Q yang pertama setengah mikrokolom. Ya, mikro itu 10 pangkat min 6. Ya, dikali yang kedua adalah 1 mikrokolom. Jadi 10 pangkat min 6. Ya, ini masih panjang. Dibagi R kuadrat. R-nya itu 15 cm. Sorry, ketutup ini ya. 15 cm. 0,15 kuadrat. Agak sedikit beribet ya, tapi sebenarnya kadang gampang nih. Kita lihat gini. Tangen theta sama dengan 9 nih, dari bilangan pangkat dulu 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 6 ya. Jadi 10 pangkat min 12. Kita coretlah ini dengan ini. Muncul masih berapa? Masih min 3. Ya enggak? Min 12 plus 9. Nah, yang ini adalah 2 pangkat min 1 atau 0,2. 0,2 ya. Nah, ini naik ke atas jadi 0,225. 0,225 ya. Dibagi sebentar 15 kali 0,15 dikali 0,15 itu 0,0 masih ada 0,0225. Atau gini, kita pakai bilangan pangkat aja ya, kalau 0,0 agak jadi memanjang koma-komanya ya. Sorry, pulang lagi ya. Ini yang atas ini adalah 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Kemudian ini bolehlah Bapak tulis 1,5 itu 0,15 10 pangkat min 1. 2,25 kali 10 pangkat min 2 ya. Dibagi ini adalah 4,5. 9 kali setengah ya. Kali 10 pangkat min 3. Ini sebenarnya gini ya. Kita bisa tebak aja ini nilainya tuh 1 ya. Kalau misalnya 2 kali 2,5 4,5. Ini bisa coret ya. Ini coret. Ini kali ini kan 4. Nah, nilainya adalah 1 ya. Capek-capek ngitung begini nilainya 1.
Oke, kalau 1 berarti tangennya adalah tetanya adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, artinya gini, kita balik lagi ambil aja salah satunya ini ya. Nilai mg itu sama dengan f ini ya. Kalau kita tulis bahwa t sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya, sama dengan m kali g 0,02 kali gravitasi ya kali 10. Jadi T itu sama dengan 0,2 kali 2 0,4. 0,4 dikali akar 2 itu 1,41 kurang lebih. Kira-kira berapa tuh? 4 kali 1. Ya, 1,5 dari 4 ya. 0, sebentar. Kalau kita hitung 0,24-an itu kayaknya. Ya, sebentar. 0,4 dibagi, sorry ini dibagi ya. Dibagi 1,41. Ya, sekitar 0,28 ya. Ini adalah 0,28 Newton. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Ini tulisannya agak tumpuk-tumpukan seperti ini ya. On the spot aja, biar originalitasnya kelihatan genuine. Oke, kita coba lihat nomor 3. Ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Kuat medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh muatan Q di titik asal U. Kuat medan listrik di titik P yang ditimbulkan oleh muatan di titik U. Arahnya menjadi Q bila Q positif. Arahnya ini apa nih? Berbanding lurus dengan Q. Oh, kuat medan. Oh, kuat medan listrik akibat muatan Q kecil ini ya. Kalau muatan itu medan itu kan kalau positif dia split out ya, keluar medannya. Di titik manapun dia akan menjauhi dianya ya. Kalau negatif di titik manapun dia akan menuju dia. Nah, macam ini. Nah, coba kita lihat arahnya menjadi Q bila Q positif. Kok menjadi ya? Menuju menjauh Q bila positif. Menuju Q bila negatif. Ini menjauh maksudnya ya. Salah ketik nih saya. Ya, ini berarti benar ya. Nah, kemudian kalau model penyelesaian soal 1, 2, 3, 4, kalau 1 benar itu biasanya si 3 benar, bukan biasanya pasti benar ya. Karena teman 1 itu 3. 1 salah, 3 juga salah. 1 benar, 3 benar. Nah, coba kita cek yang 2, berbanding langsung dengan Q. Besarnya E, medan listrik, itu adalah Q per jarak kuadrat ya. Betul, berbanding langsung ya, berbanding lurus maksudnya ya. Maka ini benar. 3, arahnya sama dengan gaya kolom pada muatan Q aksen bila di P bila Q positif dan berlawan dengan gaya kolom bila Q negatif. Berbanding. Arahnya sama dengan gaya kolom pada muatan. Ini gini, kalau misalkan bila Q positif nih, ya kalau ini ya dia ini aja apa namanya searah berlawanan arah itu tidak melihat positif negatif ya, melihat temennya aja. Kalau temennya ya arahnya pasti dalam 2 arah yang sama ya, ditarik ataupun ditolak ya. Nah, menurut saya ini adalah salah ya. Jadi pernyataan ini yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang A ya. Itu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika ada yang aneh ataupun perlu disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat nomor 4. Alhamdulillah udah 3 nomor ya. Dan sepertinya yang susah-susah itu yang di muka. Sepertinya ya.
Oke, nomor 4, dua partikel A dan B masing-masing bermuatan plus 20 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik terletak di antara A dan B, sedemikian kuat medan C sama dengan 0, maka letak C dan dari A adalah berapa? Oke, gini, kalau titik ini titik A ya. Nah, ini kemudian ada suatu titik lain, ini B yang muatan. Ini positif 20 mikrokolom dan ini adalah positif 4 mikrokolom. Ada satu titik C, ya, C. Pada suatu jarak X, berapa ini? Ya, ketika medan listriknya sama dengan 0. Ya. Artinya medan listrik yang ditimbulkan oleh dua muatan ini adalah sama, ya. Maka ini adalah 15 min X, ya. Nah, di saat seperti ini E1 sama dengan E2, ya. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Kayaknya bisa kita coret duluan. Ya. Nah, kemudian Q1 adalah 20. Nah, X kuadrat, ya kita ganti dengan X yang ini. Kemudian sama dengan 40 dibagi, 4 ya. 4 dibagi dengan 4 dibagi 15 min X kuadrat. Ini kayaknya kok 25. Kayaknya ada yang salah ini. Harusnya biasanya angka-angka yang di sini angka-angka yang bisa kita akar ya. Ini akar 20 kan nggak tahu akar 42. Pak ini 5 ya. Karena kalau kita bagi 20 bagi 4 adalah 5. Nah, teknik mengerjakannya adalah di akar. Jadi akar 5 per X itu sama dengan akar 1 ya, 15 min X. Nah, coba kalau kita paksakan aja ya, akar 5 itu adalah 2,23. 2,23 kali 15. 33,54. Jadi ini hasilnya kalau kita kali silang 33,54. Min akar 5 tadi adalah 2,23 ya. 2,23 X. Nah, dari sini 2,23 X plus 1 ya. Nah, kemudian 33,53 itu dibagi dengan 3,23. 33,5 jadi sekitar 10,35 ya. Jadi X ini sama dengan 10,4 ya meter. Nah, ini ada kesalahan entah di mana ya. Kalau ini 20. Coba kalau kita cek misalkan ini adalah 25 ya. Saya ganti misalkan ini 25. Jadi ini 25 per X kuadrat sama dengan 4 per 15 min X kuadrat. Ya. Kita akarkan ini 5 bawah X. Kita akarkan 2, ini 15 min X. Maka kalau kita teruskan, ini 2X akan sama dengan 5 kali 15, 75 min 5X. Ya.
Maka pindah ke sana, ini jadi 7X ya. 7X sama dengan 75. Nah, X akan sama dengan 75 dibagi ya sekitar 10, lagi ya, 10, sekian sentimeter. Nah, ini mungkin ada kesalahan di angka ini ya, angka ini ataupun angka ini. Biasanya angka ini dan angka ini adalah angka-angka yang bisa kita akarkan ya. Ataupun kalau kita bagi bisa diakarkan. Ini 4 bisa diakar, tapi 20 nggak bisa kita akar ya, maksudnya menjadi desimal ya. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke ya, kita lanjut lagi, lihat nomor 5. Nah, sini. Biar enggak, ini saya hapus aja, biar kelihatan bersih. Oke. Ya. Perhatikan nomor 5. Pada titik sudut BD, sebuah bujur sangkar ABCD masing-masing diletakkan partikel bermuatan plus Q. Agar kuat medan listrik titik A adalah 0, ya, maka titik C harus diletakkan partikel bermuatan apa? Oke, saya gambarkan gini, kalau misalkan ini adalah, bujur sangkar A, B, C, D, jelek ya. Oke, bujur sangkar, anggap aja ini bujur sangkar ya, titik A, B, C, dan D. Di titik B dan D ini diletakkan suatu muatan plus Q. Q, dan ini adalah Q. Agar kuat medan listrik di titik C, di titik A adalah 0, maka titik C harus diletakkan partikel bermuatan sebesar berapa? Nah, di sini nih, QC ini berapa? Ya, supaya medan di titik A adalah 0. Setelah ini ada plus Q dan plus Q. Ya, baik. Ini plus dan plus berarti medannya saling menjauh dari dia ya. Kalau yang sebelah sini, ini berarti ke kiri ya. Medan 1, dan ini D juga sama ya. Saya nggak tulis E1, E2 karena sama aja ya, E1 dan E2. Oke lah kalau saya tulis gini. E1 itu sama dengan E2 tapi dalam arah yang berlawanan. Ya, E1 itu adalah K Q per R kuadrat. Nilainya sama. Dengan jarak adalah R ini ya, radius, jarak antar titik D dan A ataupun A dan B. Ya, kemudian ini supaya 0, ya, resultan E1, E2 ini harus dilawan dengan suatu medan lagi dalam arah berlawanan yang menuju C, ya, disebutlah EC. Dan ini adalah E resultan, ya. E resultan antara E1 dan E2. E resultan antara E1 dan E2 itu adalah nilai Pitagorasnya. Ya, bahwa bisa kita sebut E resultan itu adalah E akar 2 gitu. Di mana E adalah yang ini ya, kaki per R kuadrat. Dan EC ya, EC ini ya adalah K Q C per RC kuadrat. K Q C per. Nah, bedakan jarak antara C dengan A ini, beda dengan C dengan B atau C dengan D.
C dengan A adalah nilai Pitagoras dari R dan R. Maka ini sebenarnya adalah R akar 2 kuadrat. Nah, EC ini harus sama dengan ER, supaya nilai E di A adalah 0. Medan listrik di A ini 0. Ya. Nah, boleh Bapak tulis akhirnya gini, kalau ER adalah E akar 2, atau ini sama dengan K Q per R kuadrat akar 2, gitu kan? Nah, saya tulis di sini, K Q per R kuadrat akar 2, ini adalah E resultan, ya. E resultan sama dengan EC. K QC per RC itu adalah R akar 2 kuadrat. Maka sama dengan 2R kuadrat. Ya, akar 2 kuadrat itu kan 2R kuadrat. Jadi saya tulis ini 2R kuadrat. Nah, udah mau jadi jawaban. Ya, saya kalian coret ini K-nya, ya, K bisa buang, ya kan? R kuadrat bisa buang juga. Nah, sehingga QC itu adalah 2 akar 2 dari Q. Ya. Nah, maka QC adalah 2 akar 2 Q. Nah, penulisannya ternyata 2Q akar 2. 2Q akar 2. Nah, kebetulan ini kok tandanya negatif, kenapa negatif? Karena medannya supaya ke arah C ini kan medannya harus negatif ini. Ya, ke sana. Ya, kalau keluar dari titik dia itu positif, kalau ke arah dia adalah negatif. Maka betul min 2Q akar 2. Nah, ini jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jangan lupa tolong tekan tombol subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 6 ya. Sedikit berbeda ini, coba kita hapus aja dulu biar bersih ya. Oke. Perhatikan pertanyaannya. Ya. Pada sudut bujur sangkar sisi 30, terletak muatan listrik, ya, tentukan potensi listrik di titik pusat bujur sangkar jika dua muatan bertangga masing-masing plus dan lainnya min 2. Ya. Oke, ini kalau ini sepertinya jawabannya 0 ya. Ini kalau ada apa tiba-tiba ada 0 itu curigai jawabannya itu. Ya. Kita cekin. Ini ada bujur sangkar. Kok miring ya? Bentar ya, kok miring. Ya, anggap aja di bujur sangkar A, B, C, D ya. A, B, C, dan D. Dan keempatnya itu ada muatan listrik ya. Ini sama-sama jaraknya adalah 30 cm. 30 cm. Yang bertetangga adalah plus 2 mikrokolom, min 2 mikrokolom, di plus 2 mikrokolom, dan ini adalah min 2 mikrokolom. Plus min, plus min, plus min. Berapa potensial di titik sini? Ya. Jarak antara AC ataupun DB ini adalah 30 akar 2. Maka kalau setengahnya kita butuh jarak masing-masing terhadap titik ini jadi 15 akar 2 ya. Semuanya 15 akar 2. Nah, potensial listrik ini merupakan penjumlahan ya. V itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Ini adalah K Q1 per R1 tambah K
Q2 per R2, dan seterusnya sampai Q4 ya. Atau sebenarnya ini K dalam kurung Q1 R1, bisa R-nya pindah ke sini. Kenapa? Karena nilainya sama 15 akar 2 semua. Ya. Jadi memudahkan kita mengumpulkan. Ya, jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kenapa tadi saya bilang curigai 0 jawabannya? Dan ternyata emang 0 ya. Nah, tanpa kita memasukkan angka K dan R. Ya, potensial listrik itu selalu di bawah positif negatifnya. Andai kan Q1 adalah yang di A, ini kan plus 2 mikrokolom. Ini min 2 mikrokolom. Ini plus 2 mikrokolom. Min 2 mikrokolom. Jadi ini 0, ini 0. Nilainya jadi 0 ya. Jadi 0 volt. Jawabannya adalah yang E ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya, nomor 7. Kita hapus dulu biar bersih. Perhatikan soalnya. Saya hapus dulu deh. Ya, 2 keping penghantar seluas 1 meter persegi ya, diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Pengantar yang satu diberi potensial plus 40 volt, pengantar yang lain diberi potensial negatif 40 volt. Besar gaya yang dialami pemuatan Q yang berada di antara bidang tersebut dalam Newton. Oke, Bapak nggak akan nulis yang diketahuinya ya. Kalian ingat bahwa kita pakai F itu adalah dalam elektrostatika sama dengan Q kali E. Ini Q ya, ini Q. Q sementara E itu kita ubah V per D. Kita kayaknya tinggal masukkan aja ya. Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 kolom. Udah dalam satuan standar. V-nya, nah ini ada plus 40 volt dan minus 40 volt. Dia berupa beda potensial ya. Ini sebenarnya delta V ya. Artinya ini plus 40 min 40. Nah, gitu. Ini delta V. Per D-nya jaraknya adalah 20 cm. 0,2 atau 2 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini kita bisa coret ini 2 ya. Ini mungkin coret ini min 1, ini 80, jadi 8 ya. Jadi jawabannya adalah 8 Newton. Ini D. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau masih ada bingung, boleh kalian lihat atau boleh kalian tulis di kolom komentar. Nah, kita coba lihat nomor 8 ya. Saya hapus dulu biar bersih. Nomor 8 ini soal option 1, 2, 3, 4. Ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini adalah soal-soal SBMPTN atau soal tes masuk ya. Cuma yang dikumpulkan dalam bab elektrostatika. Ya, kita lihat nomor 8. Pada garis yang melalui titik A dan B terhadap suatu muatan listrik. Jarak antara titik A dan B adalah D meter. Potensial A adalah VA, dikurang potensial B, VB adalah minus V volt ya. VA lebih kecil daripada VB. Elektron massa M kilogram Q dilepaskan dari A ya, maka elektron itu bergerak dengan gimana ya? Ini kalau misalkan sebutlah ini titik A. Dan kemudian ini titik B. Jarak ada jarak antara titik A dan B.
Kok miring? D meter. Nah, potensial A, ya VA, ini lebih kecil daripada VB. Ini negatif V. Ini adalah, ketika kita selisihkan, ya VA min VB adalah negatif V. VA min VB adalah negatif V. Oke. Elektron massa M, kilogram muatan Q kolom dilepaskan dari A. Ya, A ini lebih kecil ya. B. Ya. Oke, ada elektronnya. Ya, kalau VB lebih besar, otomatis elektron akan lari kencang ke sana. Karena VB ini cenderung positif dan ini cenderung negatif. Ya. Ya. Elektron sendiri muatannya negatif. Ya. Q elektron itu kan negatif tertentu, ya 1,6 10 pangkat 19. Maka terhadap titik A ini ditolak, terhadap titik B ini ditarik. Ya. Berarti lari kencang ke arah B. Bergerak dengan lintasan lurus, ya betul. Ya. Dia tidak akan membelok karena tidak ada medan yang ke bawah ataupun ada F, Q, E ya. Mendapatkan tambahan energi QV Joule. Energi potensial, betul ya, energi potensial. Kalau kalian ingat hukum Joule, ini yang option 2 ya, itu energi per muatan. Maka energi sama dengan Q kali V. Ya, ini pernyataan 2 juga benar. Kemudian mempunyai besar kecepatan akhir. Nah, ini kita hubungkan aja antara energi kinetik dengan energi potensial. Ya. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, energi potensial ini ya QV. Maka kalau kita pisahkan QV per 2, nah, ini jadi 2 QV ya per M, kemudian akar. Ya, ini kecepatannya. Nah, ini betul juga ya. Nah, percepatannya berapa? Nah, ini dia memang mengalami percepatan ya dari posisi A ke B. Berapa percepatannya? Kita lihat dari hukum Newton, A itu adalah F per M. Ya. F-nya sendiri adalah QA per M. Nah, E sama dengan V per D, maka QV per MD. Ya. QV per MD. Ya, ini juga benar. 1, 2, 3, 4 benar, berarti jawabannya adalah yang E. Ya, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan mengerti. Seperti biasa, tekan tombol subscribe ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 9 ya. Oke, kita baca masing-masing. Sebuah elektron dengan massa 9,11 10 pangkat minus 31 kg, muatannya minus 1,6 10 pangkat minus 19 kolom. Lepas dari katoda menuju anoda jaraknya 2 cm. Jika kecepatan awal elektron 0 dan beda potensial antara anoda katoda adalah 200, maka elektron akan sampai di anoda dengan kecepatan berapa? Oke, kita lihat ketika ada percepatan, gunakan aja persamaan percepatan yang tadi ini. Ya. QV per MD. Ya. Cari dulu percepatannya. Atau bisa kita pakai ini, juga langsung bisa. Iya. Iya betul, pakai akar 2 QV per MD. Ya. Jadi, coba tulis. V sama dengan ya akar 2 QV per M. Ya. 2 QV per M. Udah kita masukkan saja.
Sebentar, ini kalau kita berubah energi kinetik total menjadi energi potensial ya. Karena ini ada dipercepat. Oke, sebentar Bapak ulang lagi, jangan pakai ini, cari percepatan dulu, karena nantinya kita akan gunakan gini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Karena ini ada jarak 2 cm nih. Dengan kecepatan awal adalah 0 ya. Dan percepatan adalah tadi kita cari dulu kV per MD. Ya. Ini kV per MD. Ya. Kalau kita ternyata sama ya, sama ya. Ternyata sama guys. Jadi V itu akan sama dengan V kuadrat ya. Jadi akar 2AS, 2 SNDO sama. Jadi sama ini sama dengan 2 kV per M. Ya, karena D dan S ini sama, bisa kita coret kalau kita akarkan. Ya. Oke, coba kita lihat nilainya. Aduh, angkanya lumayan ini ya. Coba. Akar 2 kali 1,6 10 pangkat min 19 dikali V-nya adalah berapa? 200 volt dibagi M-nya adalah 9,1 10 pangkat minus 31. Waduh, ini saya pindah dulu deh, jangan di sini. Saya pinjam tempat di sini aja. Ya, saya pinjam di sini. V sama dengan akar ya, 2, muatannya adalah 1,6 10 pangkat 19. Ya. Tegangannya adalah 200 volt dibagi M-nya adalah 9,11 kali 10 pangkat minus 31. Wah, ini kita lihat ini aja, ini 2,3, 8,4. Nah, ini kira-kira 2 kali 1,6. 2 kali 2, 4. 4, 1,5 dari 4, 6. Sebentar, kita hitung dulu deh. 2 dikali 1, 2 dikali 1,6 dikali 200 dibagi 9,70. 31, 19, 70, akar 70. 8,38. 8,4 ya, ini sudah terlihat, ini jawabannya adalah ini 8,38 atau 8,34. Kalau 8,34 kali 10 pangkat 6 ya, meter per second. Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Tapi ini saya gunakan kalkulator biar cepat aja ya. Kalian nanti kalau di sana harus ini sendiri, tapi pendekatannya gini aja, kita kalikan antara 2, 1,6 dan 200, kemudian ini ternyata ini dekat akar 70. Akar 70 itu kan sekitar 8, gitu kan. Nah ini yang 8, itu kan cuma B ini doang, maka jawabannya adalah yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 10. Saya hapus dulu yang ini biar enggak kotor, biar bersih ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang aneh, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Berikutnya nomor 10. 2 buah elektron E ya, 1,6 10 pangkat min 19 dan M adalah 9,1 10 pangkat minus 31 dilepaskan dari keadaan diam
pada saat berjarak 2 kali 10 pangkat min 14 meter, kecepatan elektron ketika keduanya berjarak 5 kali 10 pangkat min 14 adalah berapa? Ini dalam 10 pangkat 8 meter per second. Ya, nomor 10 ini kita akan gunakan bahwa usaha itu adalah ya work usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Tapi ini dalam tanda minus ya. Nah, kita akan gunakan persamaan yang sini aja ya. Perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial. Perubahan energi kinetik berarti setengah massa ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Perubahan energi potensial negatif ya. Ini adalah K kuadrat per 1 per R1 min 1 per R2. Nah, cukup rumit ini angkanya ya, karena terutama K sama Q ya, dan R juga. Kalau kita masukkan setengah, masanya adalah yang 9,1 10 pangkat minus 31 ya. Dan ini adalah 0 ya, karena kecepatan awalnya dia adalah 0 ya. Awalnya diam, maka ini min 0 ya. V2 kuadrat min 0. Kemudian min K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya dalam muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 31. Dan, aduh repot ini ya. 1 per R1 adalah ini ya 2 dikali 10 pangkat min 14 ya. Atau ini jadi kalau saya tulis adalah 1/2 dikurang 1/5 gitu. 1/2 dikurang 1/5 naik ke atas 10 pangkat 14. Nah, seperti itu. Lumayan ya angkanya ya. Ini Bapak terbalik ini. Delta itu berarti 2 dikurang 1 ya. Kalau gitu sorry, ini saya hapus dulu deh. Ini 2 dikurang 1 dan ini adalah 52. R2 ini R1. Ini adalah jadi R2 itu yang ini ya, 1/5. 5, ini 2. Nah, 10 pangkat 14. Wow, angkanya ya. Nah, kembali saya gunakan kalkulator aja. Ini 1/5 kan gampang ya, 0,2 dikurang 0,5. Ya, tapi ini negatif, jadi positif. Oke, sementara V kuadrat. Nah, saya pakai kalkulator aja ya. Nanti kalian hitung, kalau aslinya nggak boleh pakai kalkulator ya. Tulis cepat aja ya. Oke, sebentar ya. 2 dikali 9,1 kali oke 0,2 ya 0,8715 0,8715 jawabannya itu 0,8 iya ini nih 10 pangkat 8 meter per second ya seperti itu. Nah, ini jadi setelah diakar V2 itu adalah 0,8715 dikali 10 pangkat 8 ya, meter per second ya. Setelah mengalami perhitungan ini ya, ini lumayan juga ya. Dikali 9 kali 1,6
dikali 1/5 itu kan 0,2, 1/2 adalah 0,5. Jadi 0,3 ya kan. Nah, 0,3 dan seterusnya. Sekarang ini nilainya ya. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika tidak mengerti, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita sudah setengah bagian, ya. Sudah sampai dengan nomor 10. Sekarang nomor 11 ya. Silakan bisa dilihat nomor 11. Saya hapus dulu biar bersih yang ini. Ya. Untuk memindahkan muatan positif besarnya 10 kolom ya, dari suatu titik potensial 10 volt ke suatu titik lain dengan potensial 60 volt, diperlukan usaha berapa? Kalau pakai hukum Joule itu ya mudah ya, bahwa W itu adalah Q delta V. Udah aja 10 ini kan 10 kolom ya. Nah, ini dari suatu potensial 10 ke lain dengan potensial 60 dikurangkan 60 dikurang 10. 10 kali 50, 500. Jadi jawabannya 500 Joule. Ya. Demikian ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Oke ya, kita lanjut lagi lihat nomor 12. Soal apa nih? Wow. Segitiga ABC siku-siku di A dengan AB 4, AC 3, BC 5. Usaha dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar minus 10/10 kolom dari titik C ke D. Ya, yang terletak pada pertengahan AB bila QA sama dengan 10 mikrokolom QB. Oke. Oke. Kalau saya gambarkan mungkin ya segitiganya itu selalu miring ya. Siku-siku di A, BC adalah 5. Ya, AB 4, AC 3. Berarti ini C, ini B ya. AB adalah 4 cm, BC adalah 5 cm, dan AC adalah 3 cm. Ya. Usaha diperlukan memindahkan muatan minus ya, dari titik C ke D. Dari titik C ya, ke D. Ya. Yang terletak di pertengahan AB. Oh, pertengahan sini. Bila QA sama dengan 10 mikrokolom dan QB adalah min 10 mikrokolom. Oke, ini kalau misalkan ada jawaban 0 kayak gini, curiga ini jawabannya ya. Karena kayak gini nih. Usaha itu kan Q V ya. Artinya Q muatan yang ini ya. V ya, V-nya itu adalah potensial di titik itu ya. K karena QA dan QB ya. Ini A dan B dia memiliki jarak yang sama. Ya, sebutlah R atau R itu 2 cm ya, 2 cm karena 4 dibagi 2 ya. K. Nah, ini adalah QA plus QB. Kalian bisa lihat QA ini positif 10 pangkat min 10, sementara QB adalah negatif. Jadi ini positif 10 ditambah negatif 10. 10 min 10 hasilnya 0. Maka total potensial di titik ini ya, potensial di titik ini adalah 0.
Ya, kalau kita kalikan berapapun nilai Q, walaupun Q-nya ini minus 10/10, maka dia tetap juga nilainya adalah 0. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang ya sebenarnya. Jadi saya sarankan kalian kalau mau pakai tebak-tebakan, kalau ada 0, nah itu curiga itu jawabannya. Ya. Oke, seperti itu. Ya, kemudian nomor 13. Ya. Alhamdulillah sekarang ada 13. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, biar menyemangati saya membuat video-video seperti ini. Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. Oke, Q1 positif, Q2 negatif. Muatan Q1 menarik muatan Q2. Ya, kalau positif sama negatif ya tarik-menarik ya. Q1 menarik Q2 ataupun Q2 menarik Q1. Ya. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan juga Q2. Ya betul. Ya, gaya kolom itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dia kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Iya, betul. Ya. Kalau saya ulas lagi, ini basicnya ya K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ya. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 adalah 0 medan listrik. Nah, ini belum tahu. Oh, bukan 0 ya. Kenapa bukan 0? Kalau ini positif, ini negatif ya. Medan di sini akibat Q1 karena positif dia ke kanan. Ya, E1. Dan akibat kedua, Q2 karena dia negatif ke sana juga, ke kanan juga E2. Nah, kalau kalian lihat di tengah-tengah ini sama-sama ke kanan. Jadi resultan di situ adalah E1 plus E2. Dan ini tidak pernah sama dengan 0. Jadi kalau dia bilang 0 berarti pernyataan ini salah. Ya. 1, 2, 3 yang benar berarti jawabannya adalah ya, seperti itu. Oke, kita lihat nomor berikutnya. Nomor 14, saya geser ke sana. Ya, saya hapus aja dulu biar bersih ini. Oke. Ya. Nomor 14 ini dua buah muatan listrik sama dengan Q dan bermuatan M yang digantungkan pada tali hingga membentuk posisi pada gambar. Bila jarak kedua benda adalah R, ya, maka besar tegangan talinya adalah berapa? Ini R ya. Jaraknya adalah, yang ditanya besar tegangan tali. Saya ambil salah satu aja, kalau ini kita potong menjadi 2, ini berarti 30 derajat ya, sudut sini. Ini dia punya berat mg, dan dia punya gaya tolak menolak F, yang nanti rumusnya adalah kaki kuadrat per R kuadrat. Ya. Dari sini ada tegangan tali. Sudut di sini adalah berapa? Kalau ini 30, ini siku-siku, maka ini adalah 60 derajat. Ya. Nah, ini kayak tadi, ini kalau ini T, ini adalah T sin 60, dan ini adalah T cos 60. Ya. T cos 60. Dari keseimbangan, ya, sudut T sin 60 itu akan sama dengan mg, ya kan? Dan kemudian T cos 60 ini akan sama dengan ya tadi kaki kuadrat per R kuadrat. Saya pakai manipulasi matematika atau apa namanya, kita bagi aja dua-duanya gini. Jadi T-nya hilangin dulu untuk dapat oh sorry ini yang ditanya tegangan tali ya. Oh sorry kita nggak pakai itu. Walaupun ini benar tapi kita lebih ke arah sini ya. T sin 60 adalah mg, maka bisa kita tulis T sin 60 adalah setengah akar 3 ya, sama dengan mg. Maka T sama dengan 2 mg akar dibagi akar 3. 2 mg dibagi 2 mg dibagi akar 3.
So, kalau kita kali akar 3 per akar 3 seperti itu ya. Jadi ini 2/3 Mg akar 3. Sini ada nggak tuh? Nah, ini cobanya. Oh, ternyata satu-satu ya. Ini kalau kita pakai kaki, ya ini jadi T cos 60, cos 60 adalah setengah, ya. Kaki kuadrat per R kuadrat. Maka T sama dengan 2 kaki kuadrat per R kuadrat. Nah, sama ini ya. Jadi 2 dan 4 ya. Yang ini salah, yang ini salah. 2 dan 4 jawabannya adalah 1, 2, 1. C ya. Ini adalah C. Seperti itu. Oke, kita coba lihat nomor berikutnya. Ya, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Saya doakan yang menekan tombol subscribe bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan. Ya. Saya hapus dulu. Oke. 15, sebuah bola bermuatan minus 8 mikrokolom digantungkan pada suatu tas kali dan ditempatkan dalam medan listrik 400 nanokolom Newton per kolom, seperti gambar. Pada saat sudut menyimpang 45 derajat, ya, maka massa bola tersebut adalah berapa? Kalau Bapak gambarkan keseimbangannya, ya, ini massa kali gravitasi atau Mg, ini tegangan tali, dan ini ada pengaruh gaya akibat medan listrik. Yang rumusnya adalah Q E. Nah, gitu. Sudut di sini adalah 45 derajat. Ya. Kalau kita pakai proyeksi vektor, ini di sini T cos 45. Dan ke sana adalah T sin 45. Ya kan? Nah, kita pakai ini aja dalam sumbu X itu T cos 45 itu sama dengan Q kali E. Ya kan? T setengah akar 2 sama dengan 8 mikrokolom minus 6. Medan listriknya adalah 400. T akan sama dengan 8 kali 4 dikali 2, 64 ya. Jadi kayak 64 per akar 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini 64 dibagi akar 2. Akar 2 itu 1,41 ya. Jadi kalau kita hitung, kira-kira aja 64 dibagi 45. Enggak ada ya. Akar sebentar 64. 45,2. Enggak ada. QE 8 mikrokolom. Astagfirullah. Maaf, yang ditanya massa ya, massa. Oke. Belum selesai ya. Ini memang betul ini dalam Newton ya. Nah, kita cari bahwa T sin 45 itu adalah Mg. Ya, kita kalau ini 64 per akar 2 gitu ya. Ini 10 pangkat min 4 dan ini setengah akar 2 adalah massa kali gravitasi. Akar 2 kita coret ya. 4 bagi 2, 32. Ya, jadi 32 kali 10 pangkat min 5. Ini adalah massa. So, kalau dibikin 3,2 kali 10 pangkat min 4 kg. Nah, ini jawabannya adalah yang C.
Saya tadi kirain ditanya tegangan tali. Ternyata yang tanya adalah massa bola. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Ya. Selanjutnya nomor 16 ya. Minta tolong tekan tombol subscribe ya. Nah, kita lihat nomor 16. Pada titik ABCD sebuah bujur sangkar ABCD. Bujur sangkar ABCD, sisi A berturut tempatkan plus min plus plus min 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 ya. Muatan Q mengalami restoran gaya, muatan lain adalah ini. Maka X adalah berapa? Oke, kalau saya tulis bujur sangkar. Ini titik A, B, C, dan D. Isinya A ya, semuanya A. Ini ada muatan. Masing-masing muatan adalah, kalau dari berturut-turut ABCD ini adalah plus Q. Nah, ini semuanya min semuanya, min Q, dan ini min Q. Nah, dia mengalami resultan gaya plus Q ini sebesar itu. Kira-kira X ini berapa ya? Ya, gaya yang disebabkan oleh B dan D ini sama. Ya, kalau saya tuliskan vektor gayanya misalkan ini adalah vektor gaya akibat D, ya, FD. Dan kemudian ini adalah vektor gaya akibat B. Dan kemudian vektor gaya akibat C, ya, ini min. Astaga, maaf apa salah ya. Ini kan gaya ya. Oh. Ini tadi plus Q ya. Wah, terhapus. Oke. Oh, ya, sorry. AB positif negatif tarik menarik ya. Tarik menarik, maka vektor gayanya adalah ke sana. Ini akibat B. Kemudian D juga sama, ke sana ditarik akibat D. Bagaimana dengan C? Juga sama ke sana. Ya. Ini adalah akibat C. Nah, A ini resultannya adalah berupa F resultan di A itu berupa F resultan antara B dan D ditambah FC. Gitu. Karena B dan D itu kan begini ya. Ini FD, ini FB. Maka resultannya seperti ini. Ini FBD. Nah, gitu. Di mana FBD itu sebenarnya ya, kalau nilainya semuanya sama kecuali C ya. FB ini sama dengan FD. Sebutlah F. Maka FBD karena dia Pitagoras, maka F akar 2. Jadi ini F akar 2. Dan FC bagaimana? FC beda jaraknya, ini jadi K Q kuadrat per, nah jaraknya ini adalah A akar 2 kuadrat. Kalau F ini normal aja, dia adalah K Q kuadrat per R kuadrat, sorry R-nya adalah A, ya, ini saya ganti A.
itu A kuadrat ditambah K Q kuadrat per 2A kuadrat. Ngerti ya? Ini FA, FA, FA. Ini A akar 2 kuadrat, maka A kuadrat kali 2. Ya. Oke, kira-kira bagaimana kalau kayak gini? Ini ada yang sama ya, K Q kuadrat per A kuadrat. Nah, di dalam sini adalah 1 plus. Satu plus ya. Sorry, Bapak kelewat ini akar 2 di sini. Ini ada akar 2 ya. Mau Bapak ulang lagi nih. Ini ya. Jadi FA akan sama dengan K Q kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, ini tadi kelewatnya. Plus K Q kuadrat per A kuadrat kali 2. Karena A kuadrat 2 akar 2 kuadrat, maka akar 2 kuadrat kan 2 ya. Nah, baru ini bisa kita lihat gini, F kaki kuadrat per A kuadrat dalam kurung, yang ini dikali akar 2, yang ini dikali setengah. Gitu. Nah, sekalian lihat ini kan kaki A kuadrat dikali X. Ya. Dikali X. X-nya itu, ya ini X-nya nih. Ya. Ini adalah X. Maka bisa kita katakan X itu adalah akar 2 plus setengah. Ya. Atau ternyata itu setengah plus akar 2. Jadi jawabannya adalah ya. Sorry. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Balik kalau nggak mengerti silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Selanjut nomor 17. Ya, saya hapus lagi biar bersih. Nomor 17. Percepatan yang dialami sebuah elektron dalam medan listrik sebanding dengan tadi percepatan itu adalah F dibagi M. Ini hukum Newton ya, umum. F itu adalah QA per M. Maka sebanding dengan muatan, betul. Massa elektron, nah sebanding ya, berarti ini salah. Kuat medan listrik, betul, sebanding dengan E. Kalau 2 salah, 1 benar, ini 4 pasti salah. Ya. Lagian ini salah juga kecepatan elektron. Jadi 1 dan 3. Jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kita coba lihat nomor berikutnya, nomor 18 ya. Masih ada 3 nomor lagi, dan kemana-mana, tetap di depan laptop atau komputer kalian. Kita selesaikan 3 nomor lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nomor 18. Titik D di tengah-tengah antara A dan B yang masing-masing diberi muatan plus kolom. Plus Q kolom. Titik A dan titik B ini ada plus Q kolom. Tempat kedudukan kuat medan listrik berada 0 adalah pada ya tengah-tengah. Jadi sini ya. Kalau plus plus ya, kalau plus min beda. Titik D di tengah-tengah ya betul ini. Ya, ini ya. Garis lurus melalui D dan tegak lurus AB.
Bola berpusat A, berpusat B, masing-masing berjari setengah. Bukan ya. Bidang datar, tegak lurus, bukan. Titik D ya, udah jawabannya itu. Ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kemudian kita lihat nomor 19. Ya. Muatan QA dan QB pada garis AB dan R adalah titik yang kuat medannya 0. Maka R tersebut adalah berapa? Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau ini udah beda, min, ini di plus 2Q, ini min Q, maka nanti medan listrik yang titik yang 0 bukan di antara garis ini, ya, tapi di luar A dan B yang dia segaris dengan garis hubung ini. Dan di antara titik yang bernilai I-nya lebih kecil, ya, berarti di sini. Pada suatu jarak tertentu, ya. Jaraknya misalkan X. Kenapa? Karena ini cukup mengimbangi nanti ya, cukup mengimbangi titik ini, ya, cukup mengimbangi medan, ya, ya, medan antara QA dan QB. QA ini 2Q tapi jauh, mengimbangi QB yang cuma 1Q tapi dekat, ya. Jadi kalau plus ini, nah ini adalah E akibat A dan ini adalah E akibat B, ya. Di titik ini cukup seimbang. EA ini bernilai sama dengan EB. Jadi jawabannya adalah apakah di tengah-tengah AB titik O? Bukan. Di antara titik A dan O? Bukan. Ya. Di antara O dan B? Juga bukan. Pada perpanjangan BA, di mana RB sama dengan akar 2 RA. Pada perpanjangan AB, di mana RA adalah akar 2 RB. Maksudnya apa nih RA? Dan R adalah titik yang kuat medannya 0. Oke, berarti ini R ya. RA, RB. Ya, kalau kalian lihat, ini pasti RA lebih besar daripada RB, ya kan? RA itu kan R terhadap A, dan R terhadap B itu RB. Ya, kita bisa tulis bahwa RA itu akan sama dengan RB akar 2. Ya. Coba kita buktikan gini ya, dari persamaan ini saja ya. Ini akan sama dengan KQA per R A kuadrat, KQB per RB kuadrat. Coret K-nya. Nah, kemudian QA itu adalah 2Q, ya, kita nggak usah tulis plus minnya, langsung aja angkanya. Plus dan min itu menunjukkan vektor arah dari medan ataupun itu yang tegak lurus, tarik menarik atau tolak menolak ya. Ini 2Q, ya. Ini RA kuadrat ya kan, ini Q, ini RB kuadrat. Nah, untuk menghilangkan ini di akar saja, ini RA sama dengan 1 per RB. Sekalian lihat RA sama dengan akar 2 RB. Ya. Ini, akar 2 RB. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lihat satu nomor lagi. Ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya, biar menyemangati saya membuat konten-konten seperti ini. Terakhir, nomor 20. Proton bergerak dari keping A ke keping B seperti gambar, memperoleh kecepatan 2×10⁵ meter per second. Jika jarak antar keping D1, massa proton adalah 1,6, 10⁻⁻²7, muatan proton 1,6, 10⁻⁻19 kolom, maka beda potensial keping sejajar tersebut adalah berapa? Kita kayaknya pakai rumus yang tadi. Saya scroll up dulu ya. Nah, kita punya kecepatan 2 kV per M akar. Ya, akar 2 kV per M. Itu adalah kecepatannya.
Jadi kalau saya tulis lagi, V sama dengan akar 2 QV per M. So, kalau kita V kuadrat kali M per 2 Q ya, sama dengan V, ya, tegangan. Artinya V sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, ya, kemudian kuadratkan. Dikali masanya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kg dibagi 2 kali Q. Q-nya juga sama, ternyata 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kayaknya 100 ya. Ini kan 2 hilang, ya enggak? 1,6 hilang juga. Ini 10, 27 min 17. Ini 19, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 atau sama dengan 100 volt. Ya. Jadi jawabannya adalah 100 volt. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nantikan video-video berikutnya yang lebih hebat lagi. Silakan kalian kalau mau request di kolom komentar video apa atau pembahasan soal seperti apa yang ingin kalian sampaikan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya.